Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok A ingin menindaklanjuti tugas dari dosen kami, Bu Leli dan Bu Benedita, yang mengajar mata kuliah Sistem Monitoring dan Perawatan. Di sini, kami kelompok A akan menjelaskan tentang apa itu values characteristic. Langsung saja. Yang pertama, kami ingin memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami yang berasal dari absen 1 sampai 4. Yang pertama, Alif Yusron Kurniawan, NRP 30. Yang kedua, Ergo Dwi Nurdiansyah, NRP 01. Yang ketiga, Ajeng Rahmadina Sari, NRP 02. Yang keempat, Raditya Noval Hendiko, NRP 4. Baiklah, saya Raditya Noval, perwakilan dari kelompok A. Pada tugas sistem monitoring dan manajemen perawatan kali ini kita akan membahas tentang failure karakteristik, yakni karakteristik kegagalan. Kegagalan adalah suatu ketidakmampuan suatu aset untuk melakukan sesuai fungsinya. Dan kegiatan ini ditujukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusakan yang bersifat spesifik dari peralatan utama, peralatan pendukung, dan perlengkapan instalasi pabrik. Pada materi kali ini sedikit berhubungan dengan mata kuliah keandalan sistem, yakni terdapat metode-metode yang bisa digunakan untuk menemukan atau memprediksi peluang kegagalan. Ada dua metode. Yang pertama yakni failure mode dan effect analysis atau FMEA. Bisa disebut juga analisis pola kegagalan dan akibat, yaitu metode untuk mengidentifikasi bahaya yang melibatkan analisis modus kegagalan. Seperti apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya, serta kritikalitas dari kegagalan. Tujuan dari FMEA adalah untuk mengidentifikasi kegagalan yang mempunyai dampak yang tidak diinginkan pada sistem operasi. Nah, yang kedua adalah Fault Tree Analysis atau FTA dan Event Tree Analysis atau ETA. Merupakan diagram logika yang digunakan untuk mewakili masing-masing dampak dari suatu peristiwa dan penyebab suatu peristiwa. Diagram ini juga menyatakan ilustrasi bebas dari rangkaian potensi kegagalan peralatan atau kesalahan manusia yang dapat menimbulkan kerugian. FTA bersifat deduktif yang dilakukan dengan memunculkan akibat untuk mencari sebab, sedangkan ETA bersifat induktif yang dilakukan dengan menampilkan sebab untuk mencari akibat. Failure karakteristik sendiri adalah ada failure patterns. Ada 7 failure patterns. Yang pertama, traditional view, yakni seperti diagram, yakni menunjukkan pola kegagalan disebabkan oleh umur pemakaian. Dan yang kedua adalah beta curve. Ini juga bentuknya diagram, menyumbang 4% kegagalan, sifatnya preventif, perbaikan desain atau pemasangan yang tepat. Yang ketiga adalah worst out failure rate pattern, menyumbang 20% kegagalan, bisa diminimalisir dengan maintenance secara rutin. Yang keempat adalah slow aging, menyumbang 55% kegagalan, biasanya berkaitan dengan korosi atau penggunaan komponen lama yang masih bisa digunakan, dan juga bisa mengganti komponen secara berkala. Yang kelima, base new, menyumbang 7% kegagalan, tidak berhubungan dengan umur pakai suatu komponen. Yang keenam, constant failure rate, menyumbang 14% kegagalan, terjadi secara acak, elemen yang kompleks, contohnya seperti alat-alat elektronik.
Yang ke-8 adalah worst new, menyumbang 68% kegagalan. Inilah yang paling umum terjadi pada aset-aset atau alat-alat yang mengalami kegagalan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Pada materi kali ini kita melakukan studi kasus pada material piston sepeda motor. Jadi kita akan menganalisa contoh-contoh kegagalan yang biasanya terjadi pada piston sepeda motor. Nah, jenis failure karakteristik pada material piston. Yang pertama adalah patahan. Pemisahan dari sebuah kesatuan menjadi dua bagian atau lebih diakibatkan gaya yang berlaku statis. Yang kedua adalah retakan. Melemahnya suatu bahan yang disebabkan oleh beban yang berkali-kali diaplikasikan terhadap bahan tersebut. Yang ketiga, korosi. Peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Dan yang keempat, patahan ulet. Tegangan yang sesuai dengan titik leleh di mana bahan mulai berubah bentuk secara plastis. Inilah contoh-contoh failure karakteristik yang biasanya terjadi pada piston sepeda motor. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, penyebab kegagalan. Kegagalan yang terjadi pada material piston tersebut biasanya berasal dari tahap manufacturing, pembuatan, perakitan, atau pengoperasian yang tidak sesuai dengan desain. Dengan demikian, diperlukan analisa kerusakan yang komprehensif yang bisa dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam perbaikan desain, material, perlakuan panas, dan sebagainya terhadap sistem atau komponen. Nah, itulah penyebab kegagalan yang terjadi. Nah, sebenarnya tujuan failure karakteristik itu apa sih? Tujuan utamanya? Tujuan utama dari failure karakteristik ini adalah mendeteksi indikasi kerusakan pada setiap material ataupun peralatan industri agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar lagi dan kerusakan tersebut tidak terulang kembali. Nah, failure karakteristik ini menurut saya sangat penting dalam dunia industri dikarenakan kita bisa melakukan pencegahan dini agar alat atau suatu mesin itu tidak akan bertampak lebih buruk apabila kita sudah menemukan suatu kerusakan di dalamnya. Contoh, kita bisa mengganti part-part yang rusak dengan part-part yang baru agar tidak istilahnya itu merambat ke komponen-komponen lain. Nah, kalau sudah menyebar ke komponen lain, ya kita yang rugi sendiri. Kita bisa menghabiskan uang banyak untuk mengganti mesin tersebut. Nah, itulah tujuan utama dari failure karakteristik. Suatu komponen dikatakan gagal apabila timbulnya retakan atau patahan yang menjalar ke beberapa bagian, sehingga bisa menyebabkan cacat material. Komponen atau material yang sudah tidak bisa digunakan atau berhenti beroperasi lama sekali. Ini contoh komponen dikatakan gagal. Dan juga komponen atau material masih bisa digunakan, tapi masa pemakaiannya tidak terlalu lama. Dan yang ketiga, komponen atau material tersebut mengalami gangguan, sehingga jika digunakan atau dinyalakan malah membahayakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai faktor kegagalan. Ya. 1. Seleksi material. Seleksi material yang terburu-buru, data pemilihan material yang tidak mencakupi atau tidak lengkap. Kedua, desain kriteria yang berasal dari kondisi operasi yang sebenarnya, beban lingkungan, suhu operasi, dan seterusnya. Ketiga, proses forming dan heat treatment.
dapat menimbulkan tegangan sisa, retak mikro, distorsi. Keempat, kondisi servis. Meskipun sudah ada label peringatan mengenai keamanan dan instruksi penggunaan, kegagalan karena kondisi servis seringkali terjadi pada produk plastik. Ya, review jurnal kami ambil referensi dari website ini. Studi kasus analisis kegagalan material piston sepeda motor. Studi kasus analisis kegagalan material piston sepeda motor. Pada saat ini saya akan menjelaskan abstrak. Makalah ini menyajikan hasil analisis kegagalan pada material piston sepeda motor. Dalam sistem sepeda motor, piston merupakan komponen mesin yang sangat vital. Selain menerima energi panas, piston juga menerima beban gesrek selama siklus mesin berlangsung, sehingga resiko mengalami kerusakan semakin besar. Prosedur analisis terdiri dari pengamatan secara fisik dan pengujian mekanik, meliputi pengambilan foto makro, pengamatan struktur mikro, pengujian komposisi kimia, dan uji kekerasan. Hasil pengamatan pada fisik piston terdapat goresan dan perubahan warna di permukaan dinding piston berdasarkan uji spektrometer. Material piston terbuat dari paduan AlCu Mg dengan seri AA 336.0. Komposisi kimia piston terdapat 1,36% magnesium, padatan abu-abu mengkilap, memiliki kemiripan fisik dengan logam alkali tanah lainnya. 10,98% silikon. Unsur metaloid tertera tetravalensi bersifat lebih tidak reaktif daripada karbon. 1,07% tembaga yang berfungsi konduktor panas dan listrik yang baik. Komposisi kimia piston yaitu terdiri dari nikel, logam transisi, dan memiliki sifat keras serta ulet. Besi, unsur keempat terbesar di gerak bumi. Mangan, logam transisi yang berwarna perak metalik. Seng, berfungsi sebagai pembangkit elektroda dan bahan tambah. Struktur mikropiston. Berikut adalah gambar struktur mikro yang merupakan tipe struktur eutektik paduan aluminium dan silikon. Gambar yang berwarna terang merupakan alfa dan aluminium primer, sedangkan yang berwarna gelap adalah eutektik Si. Kesimpulan review jurnal yang menyebabkan kegagalan. Yang pertama, material piston terbuat dari paduan Al, Si, Cu, dan Mg. Yang kedua yaitu kekerasan. Nilai kekerasan pada dinding piston mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai kekerasan pada kepala piston. Yang ketiga yaitu goresan dan warna. Goresan yang disebabkan oleh kurangnya keluasan dan perubahan warna disebabkan oleh overheat. Sekian penjelasan mengenai failure karakteristik oleh kelompok A. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, serta salah penyebutan penjelasan atau kurangnya penjelasan dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.